bagian dari apa ya, bukan mengajar kali ya, berkontribusi dengan sebuah partai yang hadir cukup luar biasa karena yang hadir adalah seluruhnya adalah anggota dewan, mulai dari mulai dari DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, dan DPR pusat. Jadi saya mengisi cukup banyak topiknya, dan kalau teman-teman sekedar menunggu yang lain untuk join di Zoom, jadi secara politik kita tidak membicarakan politik, tapi saya mau membicarakan adalah strategi bagaimana mereka merekrut, mulai dari Partai Bunga Mawar, Partai PSI, kemudian Partai PKS, kemudian Golkar, termasuk PDIP. Jadi teman-teman pasti sudah paham di mana posisi Bosman atau Newmind ini. Kadang dipanggil bersama Dewan Pakarnya PDIP, kadang dipanggil dengan para petinggi Majelis Syuro-nya PKS gitu ya. Jadi kita berada di semua partai karena politik tidak menjadi passion dari kita, tapi kita harus berkontribusi sedikit yaitu di partai. Dan hari ini saya mau membicarakan tentang strategi BRO kita ke depan, bagian dari meniru apa yang partai politik lakukan. Jadi kita pertama mengupas sedikit, sekali lagi ya, ini bukan informasi yang akan teman-teman dapat, tapi ini hanya buat penyegaran aja apa yang terjadi dinamika politik. Jadi kemarin sebuah partai pendukung perubahan meminta Bosman ini memprovokator setelah minggu lalu bersama partai pemenang pemilu 2019 gitu ya. Anda akan merasa aneh nih, kadang di kiri, kadang di kanan, nih orang di mana sih gitu ya. Intinya adalah mereka bertanya apakah 2024 ini jadi pilpres. Saya bilang sabar karena pemain masih panjang. Apakah mungkin si Caimin atau Muhaimin ini melenting gitu ya? Jawabannya adalah mungkin gitu kan. Lalu apa yang dilakukan oleh teman-teman PKS kalau Muhaimin melenting? Ya udah gabungannya sama Prabowo, saya bilang gitu kan. Pokoknya intinya kita memberikan seluruh alternatif sehingga mereka tenang gitu ya. Demikian juga di merah gitu ya. Apa sarannya Bosman? Udah gabungannya Prabowo, udah kita satu aja, udah di Prabowo aja semua gitu kan. Wes adem ayem udah, daripada dicawe-cawe gitu kan. Jadi apakah ini Bosman tidak ada ideologi? Bukan begitu. Kita ini pebisnis, kita mau dagang gitu ya. Kita ini kalau mau melakukan perubahan di Indonesia, itu kalau Anda mau melakukan perubahan, Anda harus bersama penguasa. Jadi oposisi kita tuh boro-boro bisa merubah sesuatu. Yang ada lapar loh selama 10 tahun. Gitu kan. Jadi itu diskusi awal. Nah, apa yang mau saya diskusikan hubungannya dengan partai? Pertama, Anda semua tahu bahwa saya sudah berkali-kali menceritakan bahwa PSI kemungkinan besar, sekali lagi, kemungkinan besar akan lolos threshold 4%, padahal waktu itu Kaisang belum menjadi pemimpinnya. Dan kenapa bisa begitu? Ingat, otak manusia itu sifatnya netral. Ingat ya, ini ya, saya ulangi lagi. Otak manusia itu sifatnya netral. Baik buruk itu hanya pilihan. Dan entah bagaimana, informasi negatif itu mudah diterima di pikiran bawah sadar ketimbang informasi positif.
Sekali lagi saya ulangi ya. Walaupun otak manusia itu netral, tetapi otak manusia itu lebih mudah menerima informasi negatif daripada informasi positif. Maka di PSI mereka menggunakan strategi ini dengan cantik. Digantilah Grace Natali dengan Giring. Dia menyerang terus Anies Baswedan, sehingga banyak yang pro Anies Baswedan tidak menyukai PSI, menghina, memaki, menyerang PSI dengan segala macam. Dan mudah-mudahan Anda adalah orang yang sebagian dari kita termakan provokasinya PSI. Kalau Anda termakan, itu artinya Anda memang terprogram. Gitu ya. Dan kemudian apa yang dilakukan? Karena PSI diulang terus, masuk bawah sadar. PSI sudah masuk ke bawah sadar kita semua. Terlepas dari pro kontra apa yang mereka lakukan. Kemudian hadirlah seorang pemuda yang namanya Kaisang. Dia merubah semuanya. Dalam 4 bulan ke depan dia akan cerita cuma positif semua. Percaya saya. Kurang dari 1 bulan dari sekarang Anda udah lupa bahwa PSI pernah menyerang Anies. Sekali lagi. Kurang dari 1 bulan dari sekarang Anda udah lupa. Karena otak manusia itu segitu netralnya. Ya udah netral lagi. Tapi PSI udah masuk ke bawah sadar. Ingat, itu adalah strategi jenius. Gitu ya. Memasukkan program dalam pikiran bawah sadar seseorang. Jadi seperti Hanura, seperti partai P3, apapun itu tenggelam. Karena mereka tidak melakukan yang namanya repeating atau pengulangan-pengulangan. Dan sekarang ini ya bisa katakan PSI akan menjadi sesuatu fenomena yang baru. Dan apa yang kita tiru? Kita ambil yang pinter, kita ambil yang hikmahnya, kita ambil yang bagus. Sekali lagi ya. Oke, lalu apa yang Kaisang lakukan? Kaisang memerintahkan untuk seluruh kadernya untuk melakukan recruiting. Gitu ya. Satu orang kader itu recruiting. Oke, saya lompatin sekarang. Ke PKS. PKS ini juga melakukan hal yang sama. Satu orang harus merekrut 10. Mulai dari desa yang terkecil, harus merekrut 10. Dia merekrut aja kerja. Rekrut gitu ya. Dan itu dilakukan semuanya. Dan jangan tanya Partai Merah. Rekrutnya luar biasa. Gitu. Dari ujung desa, dari ujung RT bahkan. Gitu ya. Satu RT harus ada 1 orang PDIP yang kerjanya selama 24 jam kalau dia sadar merekrut 1 orang yang tugasnya merekrut. Gitu ya. Intinya semua partai adalah pelaku bisnis jaringan. Intinya gitu. Nah, sekarang kita balik ke bisnis kita. Bisnis kita di dalam training BLP terakhir atau Bro Leadership Program, Anda semua adalah leader-leader yang lagi in the making atau bahkan sudah leader yang akan menjadi lebih besar lagi. Di dalam pelajaran itu ada hal yang penting. Tugas pertama dari networker adalah 1, recruiting. Nomor 2, setelah direkrut, Anda melakukan yang namanya training. Dikasih tahu. Tugas ketiga adalah recruiting lagi. Gitu. Tugas keempat, training lagi. Tugas kelima, recruiting lagi. Gitu ya. Tugas keenam, baru kita beli. Beli produk buat kita sendiri. Tugas ketujuh, training lagi. Tugas ke-8, rekrut lagi. Kapan jualannya? Nanti ke-11 atau ke-12. Baru pada jualan. Gitu. Setelah jualan, recruiting lagi. Intinya rekrut, training. Intinya itu doang. Jadi kenapa bisnis Anda atau kurang cepat tumbuh? Karena Anda begitu rekrut, jualan. Bayangin, rekrut belum di training, dia belum beli produknya, atau belum banyak untuk dirinya, sudah jualan.
lemah sekali itu. Jadi ya kita balik sekarang. Persis kita mengikuti apa yang para kader partai ini lakukan. Jadi rekrut, training, rekrut, training, rekrut, training, rekrut, baru beli untuk produk kita sendiri. Kemudian lanjutnya apa lagi? Training lagi, rekrut lagi, training lagi, rekrut lagi, terus baru jualan, gitu ya. Jualan tuh ke-12, jualan tuh ke-20 kalau perlu, gitu. Nah, teman-teman setelah menimbang, mengingat, maka kita akan membantu teman-teman untuk melakukan recruiting. Jadi, seperti biasa, di dalam BRO ini kita harus mengajukan proses perizinan walaupun semua sistem sudah siap sejak bulan lalu. Akhirnya mulai nanti jam 00 tanggal 1 Oktober ada sesuatu yang baru untuk Anda bisa merekrut seterusnya. Yaitu kita tahu ada BRO senior, semua tahu. Sekarang ada DP-nya. Jadi Anda di dalam merekrut, kadang-kadang banyak sekali orang minat. Gue ikut. Terus ada orang yang ngebawa, ternyata duitnya belum utuh 3 juta. Maka sekarang boleh DP. DP-nya adalah Rp650.000. DP tadi. Dan pada saat DP, dia mendapatkan, kalau dia DP-nya filigrana akan dapat 1 buah cincin, atau dia boleh mengkonvert dengan 0,2 gram emas. Dan ini lagi ya. Dan dia kalau merefer, orang ini juga DP BRO, dia tetap mendapatkan 150.000 direct sponsornya. Tetap. Terus kalau dirinya atau orang di bawahnya membeli produk untuk 7up, dia tetap mendapat 10.000. Gitu ya. Jadi semuanya tetap dapat. Dan untuk melunasi yang sisa yaitu 2,3.500.000 ya. 2.350, dia tidak perlu buru-buru. Dia ada waktu 90 hari. Tidak ada bunga, tidak ada tambahan biaya, tidak ada apa-apa. Ada waktu 90 hari. Jadi Anda bisa membuat pohon perekrutan ini ribuan orang. Dan saya yakin begitu dia memperoleh untuk selanjutnya, misalnya pohonnya udah besar, ya pasti dia akan melunasi. Dan melunasinya bukan dari komisi. Melunasinya harus uang sendiri. Jadi komisi ambil. Gitu kan? Yang jelas di hari ke-90. Kalau dia tidak melunasi, maka itu akan jadi hilang atau mati atau di wipe. Dan biasa pohon terbawah naik ke atas. Gitu ya. Alias dia hilang. Jadi saya yakin strategi ini tidak akan membuat teman-teman menjadi malah tidak memenuhi. Karena di hari ke-90 itu cukup waktu gitu ya untuk membangun organisasi. Karena itu kita menarget, kita belajar banyak dari partai-partai tersebut. Kita yakin di pemilihan Pilpres nanti harus sudah 1 juta BRO supaya Coach Hidayat mau milih partai manapun tusuk, bener nggak? Pak Sandi mau ikut di mana? Pak Samsul Huda mau di mana? Ikut, gitu aja kan? Kita udah punya suara ini. Kalau yang ikut partai, gitu kan? Saya yakin Anda paham dengan logika ini. Jadi nanti ada Bro DP. Sekarang sudah Anda bisa lihat di web, sudah bisa ada. Sebenarnya sudah lama Anda kalau benar-benar ngelihat web, namanya Bro DP ini yang 650 ini sudah nongol, gitu ya. Tapi kita baru on kan nanti malam jam 00.00. Dan ini sudah resmi dan ini menjadi forever di dalam organisasi kita semenjak new business model.
gitu ya. Sekali lagi, ini new business model. Jadi udah forever ini ada. Cuman mengingatkan Anda atau network kita, Anda boleh bisa beli 3 BRO semuanya DP, boleh gitu ya. Tapi tetap kalau komisi tetap berdasarkan NIK. Jadi dirinya tidak dapat komisi. Kalau dia nanti bawa 3 BRO di bawahnya atas nama orang lain, NIK-nya lain atau nomor kependudukannya lain, segala macam, begitu nanti dia full payment, Anda tinggal panen. Benar nggak? Tetapi kalau tadi bro DP tadi mau belanja yang 7 Up, dia mau beli Fortis, dia mau beli apapun produk kita yang sebentar lagi muncul, komisi tetap jalan. Gitu ya. Komisi tetap jalan. Jadi Anda bisa bayangkan kalau dia punya 1.000 orang mendadak dengan BRODP ini, itu komisi 7 Up akan mengerikan jalannya. Juga kalau dia rajin melakukan recruiting, dapat 10 orang udah 1,5 juta gitu. Gitu ya. Saya yakin teman-teman semua paham. Hari ini kita tidak panjang-panjang. Anda sekedar saya ulangi lagi bahwa kita harus mengangkat momen ini sebagai strategi kita merekrut. Tapi bukan tidak ada komisi, bukan tidak ada barang. Ada barang berupa 1 buah cincin atau 0,2 gram emas selayaknya produk-produk yang lain. Dengan 650, kekurangannya 2.350.000 dibayarkan bukan dari komisi. Harus full payment. Sekali lagi ya, karena komisi Anda ambil. Gitu ya, jelas ya. Tapi sekali lagi, waktu Anda ada 90 hari, saya yakin sekali. Nggak sampai 90 hari Anda akan bayar, karena growth-nya pertumbuhan ini akan akan membuat Anda pasti cepat-cepat bayar gitu ya, dan mitra di bawah Anda bayar. Saya rasa informasi saya cukup jelas. Diskusi ini Anda sebaiknya berbicara langsung dengan downline Anda, dengan para leader di bawah Anda untuk mendiskusikan how to-nya gitu ya, aplikasinya. Tapi secara jadi bro junior lagi, bukan namanya, ini udah bukan bro junior lagi. Bro junior tidak diizinkan lagi untuk berjalan gitu. Jadi ini namanya bro senior kembali, dan ini cuma DP gitu ya, sangat jelas ya. Bro junior tidak bisa jalan lagi, tapi yang udah ada yang 3 mau melunasi, monggo silahkan. Jadi teman-teman silahkan melanjutkan, semangat, tetap recruiting, tetap recruiting, tetap recruiting, tetap recruiting. Itu aja dari saya, mohon pamit, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.